Tidak akan datang hari kiamat kata Rasulullah sebelum sungai Eufrat menampakkan emas. Efrat. Sungai Eufrat. Di mana itu? Sungai Eufrat sekarang ada di Turki. Turki ya ada, tapi sebagian besar di Irak. Itu ada Sungai Eufrat. Jadi Emas asli. Iya. tahun 2025 orang tiba-tiba ramai ke Sungai Eufrat. Oh, ngambilin emas ya? Karena tahu-tahu muncul emas. Betul. Walaupun pas diambil katanya pirit. Pirit. Tapi pirit itu biasanya dibilangnya tidak akan Tanda jauh ada dari emas. sumber emas. Oh. Dan ketika itu sudah semakin mengering, muncul tadi emasnya. Nah sekarang keringnya udah. Iya. Oh, Mulai mengering. tapi emasnya belum ya? Tapi belum. Tapi Emasnya itu kemarin udah emasnya GR udah ada. GR emasnya kan dalam bentuk pirit tuh sama kayak emas warnanya. Iya. Oh. Dan tapi orang ketika di situ mereka melimbang, mereka juga dapat beberapa Iya, emas. kandungan emas. Nah itu artinya sudah mendekat. Bisa dijual? Bisa. Ya kan emas. Makanya orang pada rebutan di sana pada datang. Tapi sebelum ke tanda-tanda yang kesebar gitu, kok sebenarnya kalau dari Islam ada nggak sistematisnya A sampai Z, misalnya tanda paling pertama deh gitu, yang harusnya muncul itu. Tanda paling pertama kata Rasulullah daripada hari kiamat adalah pengutusanku. Jadi ketika Rasulullah Muhammad itu diutus itu sudah tanda hari kiamat karena itu berarti akhir zaman kan. Sudah dimulai akhir zaman. Berarti akhir zaman sudah dimulai Dari Rasulullah dari Nabi turun. Muhammad. itu berarti berapa ribu? Tahun 610 berarti ya. Kira-kira 610. 610 berarti udah sekarang dari sampai sekarang sekitar 1400-an something ya kali. Oke, itu tanda pertama. Tanda pertama. Nah, tanda kedua Tanda kedua nggak dispecified, tapi Rasul katakan kayak tadi, misalnya ketika banyaknya pembunuhan, lalu terus kemudian waktu berjalan begitu cepat. Jadi seolah-olah kayak kemana aku baru ngeh ya, bukan baru ngeh, aku salah satunya aku paling tertipu adalah hari Jumat memang. Jadi kadang hari Jumat itu aku nggak merasa bahwa itu hari Jumat, sampai istriku ngomong, Abi nggak pergi ke masjid. Aku bilang, udah 11:30, buset. Aku dari tadi ngapain? Karena aku gak ngerti itu hari Jumat. Karena aku pikir baru kemarin hari Jumat gitu maksudnya. Nah kayak gini aja deh. Dari escape ke escape. Itu kan dari Ramadan ke Ramadan kan. Kita merasa cepat atau gak sih? Cepat. Tapi kalau yang masalah Jumat mungkin Ustadz gampang lupa gak sih? jadi Itu kayak sifat manusia. faktor kiamatnya Ustaz Iya, Felix sudah iya menua juga jadi sih. gampang lupa gitu. Iya juga Faktor sih. umur juga. Ada kalau mau bahas seriusnya, riset mengatakan ada beberapa faktor. Faktor pelupa bisa, tapi faktor yang paling besar kata adalah ketika otak kita suka nyekip. Jadi otak kita ada penelitian bahwasanya contoh kayak gini ya, mereka coba untuk meneliti dikasih seseorang tuh gambar di secara sekelebatan lah 0,1 second, gambar bunga tiba-tiba kelinci. Terus bunga lagi. Padahal waktunya itu sama-sama 0,1 second misalnya. Tapi orang akan melihat, dia persepsi dengan otaknya, dia ngelihat gambar kelinci itu lebih lama daripada gambar bunganya. Persepsinya, dia bilang itu gambar mana yang paling lama ditayangkan, dia pasti bilang satu-satu yang berbeda. Kenapa? Karena otak manusia cenderung skip. Iya. Makanya ingatan masa lalu kita lebih kuat daripada ingatan kita di masa tua tentang kejadian-kejadian. Waktu kita misalnya pergi ke luar negeri, kalau kita masih waktu kecil, kita sama bapak kita pergi kemana, sama ibu kita dimarahin, itu rasanya ingat banget. Tapi begitu ada rutinitas, itu otak skip. Iya. Dia skip, memorinya nggak direkam gitu maksudnya. Sampai ada lagi satu peristiwa, yang peristiwa itu kayak spesial. Nah itu yang menandakan kenapa orang bilang sekarang waktu cepat berlalu ya, salah satunya itu karena rutinity. Tapi ternyata nggak juga. Bahwasanya kalau kita lihat sekarang ya, begitu banyak yang membuat hari itu cepat berlalu. Iya. Nyekrol aja tiba-tiba udah 1 jam. Benar. Gitu kan ya. Tapi Apa lagi? kan Ustadz bilang waktu Pelupa. Nabi Muhammad, yaitu salah satu yang waktu Nabi Muhammad turun diutus itu udah tanda-tanda mau kiamat. Betul. Berarti tanda-tanda ini semua harusnya udah terjadi waktu tahun 600 itu. Soalnya Enggak. kan perang pembunuhan itu kan juga udah terjadi di 600. Benar sekali. Itu Benar good sekali. question. Jadi kayak cocok logi gitu gak sih? Nah betul, itu betul. Karena ketika orang bilang emang zaman dulu gak ada pembunuhan nih misalnya. Bahkan pembunuhan zaman dulu lebih parah daripada zaman sekarang. Tapi ternyata yang Rasul katakan bukan hanya pembunuhan, tapi pembunuhan yang bersifat fitnah. Oh. Artinya memang zaman dulu ada, tapi zaman sekarang karena pembunuhan bersifat fitnah ini artinya bisa jadi genosida. Nah, walaupun mungkin dulu terjadi, tapi kan tidak terpublish kan. Tapi zaman sekarang jadi terpublish gitu Alasan maksudnya. pembunuhannya.
alasan pembunuhan atau pembunuhannya sendiri dan segala macamnya. Tapi dulu lebih banyak serial killer daripada tahun sekarang. Betul. Nah itu dia. Tapi nggak terpublish. Makanya aku bilang gini, kalau zaman dulu dikatakan ya bahwasanya kayak terjadi orang-orang yang menipu orang lain secara besar-besaran dan segala macam. Zaman dulu nggak mungkin karena memang informasi terbatas. Iya. Jadi ketika pun banyak yang melakukan kejahatan, kayak yang lu bilang tadi, orang nggak terpublish kejahatan itu. Tapi sekarang orang melakukan satu kejahatan tetap publish di mana-mana. Oh jadi lebih. Betul. Gini Fer, kalau serial killer zaman dulu kan, orang kan akses keamanan juga kan gak kayak sekarang kan. Yeah. Jadi udah bunuh gampang kan. Nah sekarang kan orang untuk menjadi serial killer kayak gitu lebih susah. sulit. Karena lu baru bunuh satu orang udah dicari. Nah tapi ketika ada orang yang bisa, orang atau negara atau apalah yang bisa ngebunuh banyak orang sekaligus di zaman sekarang, itu berarti kan materi fitnah mereka lebih hebat. Iya. Dan juga ketika dikatakan misalnya salah satu ciri kiamat misalnya adalah ketika orang-orang tanpa malu untuk melakukan zina di muka umum. Zina ini selingkuh ya? Bukan hanya selingkuh. Bukan hanya selingkuh. Dan aku melihat itu difasilitasi banget sama media sosial. Iya. Artinya ketika kata-kata nggak malu itu karena contoh kayak gini ya. Zaman aku dulu, aku lahir tahun 80-an ya. Aku ngelihat pornografi itu susah banget. Aku nyari pornografi zaman dulu itu kalau nggak di CD laserdisc tapi bukan CD biasa, atau laserdisc yang gede ini. Yang gede banget laserdisc itu pun mengandung cuma beberapa pornografi, paling cuma mohon maaf buka baju dan segala macam. Tapi sampai mohon maaf ya bersetubuh tuh jarang banget. Gitu maksudnya. Terus aku nyarinya dari mana lagi? Dari cerita dewasa kayak gitu. Jadi ketika kita baca tahu kan ya buku-buku cerita dewasa. Ketika aku pulang, aku dalam keadaan basah kuyup. Nah betul, kayak gitu. Tante Erni tiba-tiba Kalau zaman gue zaman 3GP sih. Lu 3GP ya? Iya, zaman gue zaman Kalau gue 3GP. stensil gue ngalamin gue. Itu namanya stensil. Stensil gue ngalamin. Jadi bayangin lu ya, orang mau buat porno tuh susah banget Fer. Karena di zamanku aku nggak tahu kenapa orang bisa hamil. Serius. Karena aku nggak tahu, aku Iya, nggak Indonesia sex ed tuh emang Iya, punya, betul, ada betul. edukasinya. Bahkan ya di zaman dulu, lu tau nggak orang-orang menyebut buku porno tuh seperti apa? Buku porno adalah ketika pelajaran biologi terus ada kelamin laki-laki. Iya. Iya lagi gue pas sekolah. Kelamin perempuan. Nah sekarang itu ya orang-orang kayak berzina tuh kayak free aja gitu maksudnya. Artinya mereka tanpa malu, mereka lagi contoh misalnya kayak lu tau gak sih orang-orang zaman sekarang buat konten kayak apa? Iya. Mereka buat konten-konten mohon maaf porno banget. Iya. Dan itu mereka merasa proud untuk itu gitu maksudnya. Nah itu salah satu tanda kiamat juga. Tapi gue ada pertanyaan, kita balik mundur ya. Ya. Apa tujuannya kiamat diceritakan atau di apa ya namanya? Diprediksi. Kenapa harus ada kiamat itu? Bagus banget. Aku baca satu penelitian lagi tentang bagaimana game mempengaruhi generasi. Dan berbahagialah kita yang masih punya game zaman dulu di PS1, PS2 dan segala macam. Kenapa? Karena orang-orang bilang begini, yang neliti game ini ya, game zaman sekarang sama game zaman dulu itu berbeda jauh. Maka karakter orang-orangnya juga berbeda jauh. Dan salah satu yang paling beda jauh gamenya adalah game zaman sekarang gak ada endingnya. Iya, zaman sekarang kan lu main PUBG, main ML kan Gak ada endingnya. Nah, termasuk story games tuh kebanyakan dibikin floating. Benar. Floating. Kalau Dan dulu gak tuh ada langsung abis gitu. Ya, zaman dulu ada namanya Big Boss. Ada namanya Final Boss. Zaman sekarang nggak ada. Karena game zaman sekarang dibuat untuk media sosial. Untuk orang berinteraksi satu sama lain. Orang main Roblox itu bukan nyari ujungnya. Iya, nyari pertemanan. Nyari pertemanannya. Nah game zaman dulu beda. Game zaman dulu adalah bagian daripada entertainment. Dan kita kalau misalnya kita nggak bareng-bareng sama orang, kita nggak bisa main. Zaman sekarang kita sendiri bisa main loh. Maksudnya sendiri-sendiri di rumah bisa gabung jadi satu ini. Nah, memiliki ending ini penting banget. Karena begitu orang memiliki ending, dia ngerti bahwasanya dia punya keterbatasan dan keterbatasan itu yang menghasilkan usaha, efforts. Cuma balik lagi ke pertanyaan fundamentalnya, berarti kan Allah menciptakan semua ini, kasih kita kebebasan berpikir, kasih semua gitu. Tapi dia dari awal tahu ada endingnya. Betul. Menciptakan untuk dimusnahkan, analoginya kayak gitu kan. Bahkan itu termasuk salah satu keimanan kan, iman pada hari akhir. Itu ada. Rukun iman kan terakhir iman kepada hari kiamat. Iya, artinya kalau ada orang misalnya ya, ketika dia berpikir tentang hari kiamat, itu harusnya membuat dia untuk dalam tanda kutip memiliki keterbatasan dan mau untuk berpikir. Aku kemarin gini, aku mikir ya, apa sih yang membuat orang punya insentif untuk melakukan sesuatu? Salah satu insentif paling besar dalam bisnis ya, waktu itu kita juga pelajari kan, ada time limit. Iya. Ya kan ya. Pembelian sampai hari ini akan mendapatkan ini.
Ya kan ya. Tapi kalau misalnya lebih daripada ini, mohon maaf ini nggak early bird lagi. Itu salah satu membuat orang punya insentif untuk segera melakukan sesuatu. Nah maka berpikir menurutku juga perlu insentif. Anehnya adalah kita akan lebih cepat menghasilkan solusi kalau kita tahu benar-benar waktunya terbatas. Iya sih. Iya itu benar. Iya. Tapi boleh nggak cerita yang seremnya? Ini kayak Lu mau ditakut-takuti intinya kan? Lu pengen kayak masih Oke, orang nggak tahu malu, banyak pembunuhan, mengenai Tapi sesuatu yang menakutkan ya. apa yang serem? Apa yang menakutkan ya? Oke, aku coba gini. Kemarin aku aku repost satu kejadian. Ada orang Gaza, dia bersembunyi di balik meja. Dia ngevideoin apa yang terjadi di luar di malam hari di daerah dia. Itu duar. Bagi kita mungkin udah kayak another film ya. Tapi aku bisa relate banget. Aku selama ini contohnya misalnya baca ayat Al-Quran misalnya ketika Allah mengancam orang-orang yang tidak beriman dengan mengatakan bahwasanya nanti kalian akan merasa ngeri banget ketika kalian dalam kegelapan, kalian nggak bisa jalan kecuali ketika ada petir, kalian ngeri dengan petir sampai kalian mau masukin jempol kalian sampai ke dalam kuping karena rasa takut itu. Lalu terus kemudian kalian merasa putus asa, kalian takut sama petir, tapi kalian perlu petir untuk jalan. Kalau misalnya petirnya nggak ada, kalian nggak bisa jalan, petirnya ada, kalian bisa melangkah. Dan ketakutan itu benar-benar menguasai kalian. Aku pikir itu kayak overrated sih. Maksudnya aku nggak ngerti seperti apa ketakutan itu sampai aku ngalamin sendiri di rumah ini. Oh ya? Jadi ketika di rumah ini ada pernah satu waktu itu benar-benar petir Bogor tuh ngeri banget. Dan waktu itu ketika petir itu mati lampu semuanya. Jadi benar-benar mati lampu, konser mati lampu, bayangin. Aku langsung khawatir anak istriku dong. Dan waktu itu baru pindah bro. Artinya baru pindah kita nggak banyak hal yang belum jadi gitu maksudnya. Ada yang belum ditutup dan segala macam. Aku pulang dari situ itu hujannya, itu payung nggak ada gunanya. Aku pakai payung juga tetap aja basah semua. Itu kapan ya? Pas awal-awal banget. Dan gelap banget. Tahun berapa tuh? Tahun 2022. Gelap banget. Lama banget. Gelap. Iya. Nah ketika itu aku jalan ke rumah itu terus takut banget tuh. Sambar petir di mana-mana terus maksudnya ada petir menyambar di mana-mana, aku harus pulang ke rumah walaupun cuma dekat doang. Tapi aku ngerti jadi kayak gini rasanya takut ya maksudnya. Ketika ngeliat itu seperti apa. Artinya gini, takut itu baru akan dirasa kalau itu ngancam nyawa kita. Tapi kalau diceritain tentang hari kiamat, aku yakin orang-orang biasa aja sampai dia ngerti kalau itu relate bener-bener kalau dia kena ini dia bakal mati. Dalam kasus-kasus seperti itu jadi ngeri banget sih. Paham gak maksudnya? Nah dari sini aku baru cerita. Allah bilang, tapi ya balik lagi ya. Kalau kita cuma bayangin pasti kita gak takut. Allah bilang idza zulzilatil ardu zilzalaha, misalnya ketika bumi itu digoncang dengan goncangan yang sangat besar sekali. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan kalian akan melihat bumi mengeluarkan isinya. Itu biasa aja kan. Tapi Ngeluarin isinya maksudnya ngeluarin kemana? lahar. Itu muncrat Gunung meletus kan keluar. Tapi cuma untuk daerah sana doang kan? bukan semuanya. Bumi. Bumi. Enggak disebutnya bukan bumi daerah sana mengeluarkan isinya. Enggak, bumi. Udah bumi. Betul. Dan itu pernah terjadi. Pernah terjadi di bumi di Tahun zaman berapa? The Great Dying. Tahun berapa? Great Dying itu sekitar 160 juta tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu waktu kiamat juga itu ya. sebelum Dinosaurus. sebelum dinosaurus. Itu mengakibatkan 90 berapa persen? 90 lebih 90. Kok ada yang nyatet? Orang meneliti. Iya, Jadi peneliti. tiba-tiba meneliti. di bumi ini mereka neliti lapisan-lapisan bumi tiba-tiba satu masa tiba-tiba hilang. Nggak ada kehidupan. Jadi dari nol lagi evolusi itu berjalan. Jadi bumi tuh sepanjang sejarahnya udah pernah ngalamin 5 kali kiamat massal. Iya. Nah, kita yang ketemu nih. Aku cek ya. Kiamatnya Tapi kiamat kenapa bisa berulang? Sebenarnya kan kalau dari Islam Iya, dulu kiamat tuh kecil. Itu enggak kiamat kecil. Kiamat kan ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Ya. Gimana? Kiamat tuh ada kubro, ada sugro. Oke. Gimana Ada tuh kiamat penjelasan? kecil, ada kiamat besar. Iya. Nah, the great dying segala macam tuh walaupun ngilangin 90% ya, masuknya masih kiamat kecil. Karena tetap ada yang tersisa, akhirnya ada kehidupan lagi kan. Kiamat besar adalah kiamat yang benar-benar terakhir, yang cuma terjadi sekali. Sekali Yang terus nggak bakal ada Gak kehidupan bakal ada lagi. dunia lagi, semua udah ke akhirat semua. berarti yang nanti bakal terjadi kiamat besar. Kiamat besar. Kiamat besar. Tahu dari? Tahu dari Al-Quran. Kiamat kecilnya udah terakhir waktu Banyak. Banyak kiamat kecil tuh banyak. itu. Banyak. Kiamat kecil Yang tuh apa paling aja? yang paling terakhir adalah punahnya dinosaurus. Itu kiamat kecil. Iya. Iya, kiamat Karena kan kecil. itu Masih jadi ada gini, yang hidup ya, bumi itu mencatat bumi itu mencatat kepunahan massal tuh 5 kali. Salah satu The Great Dying tadi yang paling besar itu minus 252 juta tahun yang lalu. 252 bukan 160 ya. 160 tuh yang ini ya, yang kepunahan Triasik ya.
Triasik iya. Kalau kepunahan dino yang Cretaceous tuh 65 juta tahun yang lalu. Nah jadi artinya itu banyak banget yang punah. Nah salah satu yang parah itu. Nah untuk the Great Dying itu kondisinya adalah bayangin lu ada lubang di bumi sebesar Eropa. Munceratin seluruh laharnya. Itulah yang menyebabkan 90% mati. Tapi kalau dulu tuh kiamatnya diciptain Allah atau bukan? Tentu saja atas izin Allah. Semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Enggak, dulu kan gak ada manusia kan. Gak ada manusia. Gak ada Nabi Muhammad kan. Gak ada. Gak usah Nabi Muhammad, Nabi Adam pun belum ada. Iya. Nah, terus makanya kiamat diciptakan buat? Nah, itu untuk memberitahu kita bahwa segala sesuatu yang berawal pasti berakhir. Enggak, maksudku kiamat zaman dulu kan ngancurin apa? Nah, ngancurin bumi tadi. Ngancurin bumi. Enggak, maksudnya gak ada manusia. Nggak ada. Nggak ada. Aku cuma pengen ngasih tahu lu bahwa saya kan tadi ketika bumi mengeluarkan isinya itu pernah terjadi ketika di The Great Dying itu. Oh. Tapi ini takutnya pemahaman orang terhadap kiamat kan menunjukkan akhir. Iya. Harapannya adalah orang lebih karena tahu akhirnya dia akan lebih berusaha. Do their ya best lah ya. Do their best gitu. Iya, betul. Tapi kalau sejarahnya oke, ini kiamat gitu. Mereka nggak benar-benar tahu akhirnya itu kapan. Gitu. Betul. Kenapa Al-Quran atau Islam nggak kayak benar-benar mempertegas aja gitu akhirnya kapan? Oke, kalau ada Islam mempertegas akhirnya kapan, kita udah tahu hasilnya kayak apa. Hasilnya adalah ada orang-orang yang ketika dia merasa dia masih jauh, dia bilang udah nggak ada masalah. Contoh misalnya kayak gini ya, kiamat tahun 2300, oh gue udah mati sebelum itu. Santai aja. Santai aja. Tapi kalau misalnya ada, tapi menarik Rasul ketika ditanya kapan hari kiamat, Rasul mengatakan bahwa saya antara pengutusanku dengan kiamat seperti ini. Jadi artinya benar-benar berdekatan, maksudnya nyambung. Nah para sahabat udah khawatir banget. Dan kita harus ingat bahwa selain daripada kiamat tadi bentuk dunia itu habis, kita punya kiamat kita sendiri. Kiamat diri kita itu adalah kematian itu. Sebenarnya gak ada bedanya sih sebenarnya. Nah kematian itu kalau untuk menyadarkan level individu, harusnya kiamat itu menyadarkan level peradaban. Bahwa peradaban ini akan berakhir semuanya. Artinya ya selama masih ada waktu, ayo kerjain yang benar-benar worth bagi kita. Karena ingat ya, semua orang sudah bilang, begitu kita mau mati, kita pasti langsung sadar apa yang paling penting dalam hidup kita. Gitu benar. Dan lu pernah near death experience gak? Near death experience tapi masih belum, ya pas kecil banget. Pas kecil banget ya. Masih tapi Semua belum. orang pernah gak sih? Gue pernah banget gue. Gue kecelakaan juga pernah. Nah, iya. Near death experience. Dan akhirnya gue tahu apa yang paling penting dalam hidup gue. Iya. Makanya gue nggak pernah distract setelah itu. Tapi menurut Ustadz Koi juga ada kemungkinan ada kemungkinan nggak kiamat besar terjadi di lifetime kita? Itu sih masalahnya. Nanti coba nonton sepulang sekolah ya. Episode kiamat juga ya. Episode kiamat. Episode kiamat juga. Terus terang aku nggak pernah lebih takut daripada sekarang sih. Karena terlalu banyak kesamaannya gitu maksudnya. Aku ngeri banget bahwa aku bahkan mikir jangan-jangan Dajjal udah keluar cuma belum debut dia. Nah itu sebenarnya salah satu pendapatan internal kita. Iya. Soalnya selama ini kan kita mikiran Dajjal mungkin bentuk manusia yang kelihatan gitu. Betul. Dajjal tuh esensinya adalah membelokkan kebenaran kan. Surga neraka itu tuh surga gitu kan. Siapa yang paling jago menguasai pikiran tanpa sadar dia dikuasai? Sistem AI. Mungkin nggak? Karena modernisasi, karena waktu itu belum ada pelafalan ya kan. Apa itu Dajjal? Dajjal menurutku bukan AI, tapi Ya'juj dan Ma'juj bisa jadi AI. Karena kalau Dajjal kan udah fix manusia kan? Iya. Itu udah fix manusia. Dajjal enggak sih? Dajjal aku sedikit tambahin. Dajjal itu ada perbedaan pendapat juga di ulama. Ada yang bilang fisik, ada yang bilang non fisik. Tapi benar Imam Koi bahwasanya ulama-ulama kebanyakan berkata itu manusia. Oke. Gitu. Karena memang dikatakan oleh Rasulullah dia adalah makhluk Allah dan dari hadis-hadis kan memang manusia dia. Gitu. Walaupun masih ada kemungkinan bahwa itu bukan manusia. Ada kemungkinan. Tapi kalau Ya'juj dan Ma'juj lebih banyak lagi kemungkinannya. Dan terutama ada yang bilang bahwa itu sistem, ada yang bilang itu adalah AI juga. Tapi balik lagi kenapa kemiripannya semirip itu sampai sekarang takut? Kitanya? Iya, Ustaz Felix takut. Tadi kan sempat ada statement bahkan takut soalnya kemiripan itu banyak banget sekarang. Iya. Ada satu hal yang menjadi common pemahaman antara kita dan orang-orang Kristen. Bahwasanya kedatangan Yesus itu penanda Dajjal itu mau dibunuh. Nah, dan Yesus tidak akan datang sebelum Baitul Maqdis itu damai. Dan sekarang bicara Baitul Maqdis bukan cuma Palestina ya, tapi juga Suriah. Nah sekarang Suriah itu udah damai nih.
Jadi Suriah dulu kan dikuasain diktator yang parah banget, namanya Bashar al-Assad. Nah tahun lalu beliau kan digulingkan. 2 tahun yang lalu berarti ya, 2024 ya. Iya, sekarang 2026 ya. Iya, digulingkan, kabur kan. Ke Rusia. Jadi gamer. Sumpah jadi gamer sekarang. Serius? Iya, jadi gamer. Lucu banget gitu. Diktator yang dia tuh punya penjara namanya penjara Setna, ngeri banget. Itu isinya gila. Tempat nyiksa manusia semua di situ. Nah, diktator sekuat itu, sesadis itu, sebrutal itu tiba-tiba bisa digulingkan sama pasukan pemberontak. Itu kan gak mungkin kan? Iya. Tapi itu kejadian di 2024 dan akhirnya sekarang Suriah walaupun ada serangan-serangan dari US segala macam ya, cuma secara internal mereka damai. tidak pernah sedamai ini. Dan bahkan sudah diakui sama Amerika kan mereka.